Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian semua? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, karena sekarang masih masa pandemi, pembelajaran kita lakukan secara daring saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Sabrisa Bigyal Oktaviani, bisa dipanggil Ibu Sabrisa. Di sini dalam pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Definisi teks prosedur itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi tahapan untuk menyelesaikan sesuatu. Setiap teks memang memiliki struktur agar penyusunan teks jauh lebih baik dan benar. Seperti halnya teks prosedur, di mana ada struktur pada saat pembuatan maupun penyusunan teksnya. Secara umum, teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Yang selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua yaitu material, merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang keempat yaitu penegasan ulang, menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian kalimat tersebut. Yang pertama, kalimat imperatif, merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Yang kedua yaitu numeralia. Numeralia adalah teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung
dalam teks prosedur. Konjungsi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang keempat yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi dua macam, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Yang terakhir yaitu verba. Verba yaitu kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur yang terbagi menjadi dua macam, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu contoh dari teks prosedur. Di sini Ibu memberikan contoh yaitu cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Contohnya bisa kalian baca di sini. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari Ibu. Apakah dari siswa-siswi ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Jenis-jenis teks prosedur itu apa saja ya, Bu? Baik, Mbak Nora tadi bertanya, yaitu jenis-jenis dari teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, yaitu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya itu seperti pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balikkan, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya seperti cara memasak mie atau tadi contoh yang sudah Ibu berikan. Gimana, Nora? Apa bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin sudah tidak ada, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, di sini Ibu akan memberikan tugas, yaitu untuk para siswa dan siswi, untuk membuat satu contoh teks prosedur sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk pengumpulannya nanti bisa dikirimkan lewat email Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas? Ada, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Tenggat waktunya sampai kapan? Tenggat waktunya Ibu kasih 5 hari. Baik, Bu. Ya, Saya, Bu, tadi mau bertanya. Ya, silahkan. Jadi saya mau bertanya, emailnya yang mana ya, Bu? Buat pengumpulan tugasnya nanti. Oh, nanti untuk email Ibu kirim ke grup ya. Oh, siap, Bu. Apakah sudah paham semua? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.